Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class today with Miss Risha, and today we are going to learn about chapter 3, and the title of chapter 3 is What Time Is It? Nah, kalau dari judulnya aja What Time Is It, pasti kalian tahu kan kita akan belajar tentang apa? Benar, kita akan belajar tentang waktu. Tapi ada tujuan pembelajarannya kali ini, and the learning objective of this chapter are the student are able to ask and tell about time, day, date, month, and also using prepositions of time. Oke, kita langsung aja masuk ke table of content-nya. Yang pertama kita akan belajar tentang telling time. Yang kedua kita akan belajar days of the week, and then months of the years, telling date, and the last is prepositions of time. Kita langsung masuk aja ya ke chapter, ke session yang pertama. Yang pertama adalah telling time. So how to telling time? Things that you need to remember are hal yang paling kalian perlu ingat saat kalian menyatakan waktu adalah kalian harus tahu dulu kosakatanya. Yang pertama adalah o'clock. O'clock dalam bahasa adalah tepat. Setelah itu ada half, yaitu 30 menit atau setengah jam. And also quarter. Quarter adalah seperempat jam atau biasa kalian sebut juga 15 menit. And then past. Past itu lewat atau lebih. And then to, yang itu artinya kurang. Nah, kalian kalau bisa lihat ada gambar jam di sini. Nah, yang bagian biru itu disebut jam atau hours. Nah, di bagian luar ada angka berwarna merah. Nah, itu adalah minutes atau menit. Nah, lanjut aja ya. Ada two common ways of telling the time. Ada dua cara bagaimana cara kalian menyatakan waktu. Ada cara informal dan formal. Di bagian informal ini sangat easy. Jadi kalian tinggal menyebutkan jamnya dulu baru menitnya. Misalnya jam 7:15. Berarti kalian sebutkan 7 baru sebutkan 15-nya. 7 in English is 7. Dan 15 itu 15. Jadi kalau misal orang nanya, what time is it? It is 7:15. Gampang kan? Tapi biasanya ini adalah digunakan untuk informal. Jadi kalian bisa memberi informasi kepada teman kalian atau yang seumuran dengan kalian. Nah, kalau misalnya yang menanyakan itu lebih dewasa atau lebih tua dari kalian, kalian menggunakan bahasa atau format formal. Yaitu kalian menggunakan past, to untuk menyatakan keterangan lewat atau kurang. Nah, kalau dalam formal kalian menyebutkan menitnya dahulu baru jamnya. Jadi kalau misalnya jam 7:15 bukan 7:15 lagi, tapi 15 past 7. 15 menitnya dahulu baru 7-nya. 15 past 7. Atau kalian juga bisa menyebutnya misalnya jam 7 kurang 30 menit. So, kalian bisa bilang half to 7. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menanyakan waktu. How to asking about time. Kalian bisa bilang, what time is it? Atau what is the time? Artinya sama aja, kayak jam berapa ini? Nah, cara jawabnya kalian bisa jawab, it is 7:15 p.m. or it is 7 p.m. Kalian tahu gak sih apa bedanya PM sama AM? PM itu biasanya kalian gunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalian gunakan PM. Tapi kalau AM, kalian menggunakannya pada saat waktu jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu ya bedanya. Nah, terus bagaimana sih caranya kalau misalnya kalian menanyakan waktu juga aktivitasnya? Misalnya kayak gini, what time do you usually go to school? Jam berapa biasanya kamu berangkat sekolah? Nah, kalian bisa jawab dengan I usually go to school at 6 o'clock. Saya biasanya pergi ke sekolah jam 6 tepat. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kamu mau menanyakan kapan keterangan waktu? Nah, ini bisa kalian juga gunakan dengan kata when do you do your homework? Kapan kamu mengerjakan PR-nya? Kamu bisa jawab at 4 o'clock, at 5 p.m. It's all up to you, terserah kalian menjawabnya. Yang penting kalian tambahkan keterangan waktunya di sana. Next, kita masuk ke poin yang kedua. Kita belajar tentang days of the week.
Do you know how many days in 1 week? Yeah, there are 7 days, but actually in 1 week we have two categories. The first is weekdays atau hari-hari biasa, and weekend, hari libur, hari apa ya, di ujung hari gitu ya. Nah, weekday ini terbagi 5 hari, from Monday to Friday. Nah, kalau weekdays ada 2 hari, di akhir ada Saturday and Sunday. Nah, kalian bisa menyingkatnya atau abbreviation dari ini adalah Monday, kalian bisa singkat menjadi month. Tuesday, kalian bisa disingkat menjadi to atau tus. And Wednesday, kalian bisa singkat menjadi wed or weds. Thursday, itu bisa tur atau turs. And Friday, kalian bisa ambil abbreviationnya menjadi fry. Saturday menjadi sat, and Sunday menjadi sun. Nah, gimana caranya kalau kalian mau menanyakan hari? Kalian bisa menggunakan kalimat pertanyaan seperti ini. What day is today? Hari apa ini? Kalian bisa jawab dengan today is Monday. Kalau harinya hari Senin. Terus kalau misalnya ada yang nanya lagi, what day before Sunday? Hari apa sih? Hari sebelum hari Minggu. And you can answer the day before Sunday is Saturday. Jadi hari sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Nah, gampang kan untuk belajar hari-hari dalam satu minggu? Kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya. We are going to learn about months of the year. Bulan-bulan dalam satu tahun. Ada berapa bulan dalam satu tahun? Yeah, there are 12 months in 1 year. So it starts from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. There are 12 months in a year. So how to ask? Gimana caranya kalian menanyakan bulan? Ketika kalian menanyakan bulan apa sih ini, kalian bisa membuat pertanyaan seperti ini. What month is it? Nah, kalian bisa jawab, it is August. Ini bulan Agustus. Nah, kalau misalnya sekarang bulan September, kalian bisa bilang, it is September. Gampang kan? Oke, next kita masuk ke poin yang keempat. How to telling date. Gimana caranya kalau misalnya kita ingin memberikan informasi tentang tanggal? Perlu kalian ketahui ada 2 jenis angka yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah cardinal number, and also ordinal number. Bedanya adalah cardinal number itu biasanya kalian gunakan untuk menyatakan jumlah. Kayak 1, 2, 3, 4, angka-angka seperti biasa dalam bahasa Inggris. Bedanya dengan ordinal number adalah kalian menyatakan angka dalam bentuk list. Misalnya ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ini bahasa Inggrisnya bukan lagi 1, 2, 3, tapi first, second, third, fourth, and fifth. Ada beberapa angka yang angka spesial, yaitu angka 1, 2, dan 3. Lambangnya bukan di akhir angka, bukan ditambah TH. Tapi untuk angka pertama, first, angka 1 ditambah dengan lambang ST. Angka 2 ditambah dengan lambang ND. Angka 3 dengan lambang RD. Terus gimana kalau angkanya 11, 12, 13? Nah, 11, 12, dan 13 itu tetap 11th, 12th, and 13th. Tapi kalau sudah masuk ke angka puluhan seperti 21, 22, 23, itu kembali lagi menjadi angka spesial yang pertama, 21st, 22nd, and 23rd. Nah, itu gimana cara kalian untuk menyatakan tanggal dalam bulan? Misalnya, when were you born? I was born on July 19th. Ingat, setiap tanggal angkanya selalu ditambah TH di belakang. 19th. Okay? Next. There are 2 different ways of stating this. Ada 2 cara buat kalian menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Ada British English and also American English. Nah, kalau dalam British English kalian menuliskan tanggalnya dahulu baru bulan. Jadi kayak misalnya 19 Juli.
Nah, kalian tulis dulu angka 19-nya, baru Julinya. 19 July. Tapi dalam pengucapannya menjadi 19th, the 19th of July. The 19th of July. Ini untuk British English. Tapi kalau untuk American English, kalian menyebutkan bulannya dahulu, baru tanggal. Bukan lagi 19 Juli, tapi Juli 19. Atau dalam bahasa Inggris menjadi July 19. Oke, gampang kan? Kita lanjut ya. Nah, and how to expressions, and the expression how to asking and telling about days, dates, months, and years. Kalau untuk menanyakan tanggal, kalian bisa menanyakan what is the day today? Tanggal berapa sekarang? Kalian bisa jawab dengan it is, misalnya October 9. Ada nya di belakang, October 9. Berarti ini tanggal 9 bulan Oktober. Terus bagaimana Miss kalau misalnya kita mau menanyakan tanggal lahir atau bulan, kita lahir di mana? Nah, kalian bisa menggunakan when were you born? Kapan kamu lahir? Nah, cara jawabnya bisa seperti ini. I was born on July 19th. Nah, dari pola yang tadi Miss baca, Miss sebutkan itu menggunakan American English. Jadi kalian sebut dulu bulannya baru tanggalnya. Oke, next ada tambahan dari Miss. Kita akan belajar tentang using prepositions of time. What is preposition of time actually? Ada 3 yang harus kita pelajari. Ada at, in, dan on. Jadi nggak bisa tuh nyebutin dengan asal kayak I live at bla bla bla. Nah, itu nggak boleh karena ternyata di dalam bahasa Inggris ada ketentuannya masing-masing. At ini biasanya kalian gunakan untuk previous time. Jadi waktu yang benar-benar tepat. Jadi kayak gini, at 7 o'clock. Ya benar-benar terjadi di jam 7 tepat. Or at dinner time, di waktu kalian makan malam. Or maybe at lunch time, di saat makan siang, seperti itu. Misalnya kayak gini, I usually do my homework at dinner time. Saya biasanya mengerjakan PR saya saat makan malam. Nah, itu waktu yang benar-benar tepat dan terjadi saat itu juga. Nah, kalau misalnya in itu biasanya kalian gunakan saat kalian menyebutkan months, year, centuries, or long periods. What's that centuries? Centuries itu abad ya. Jadi kalian mengucapkan bulan, tahun, abad, terus atau periode yang lama menggunakan in. Misalnya gini, I stay here in 2015. Saya tinggal di sini pada tahun 2015. Seperti itu misalnya. Jadi in ini lebih spesifik ya, in summer, in July, or maybe in 2015, in 1996, seperti itu. Nah, kalau on ini biasanya kalian gunakan untuk day or dates. Ingat ya, time-nya day, on itu hanya untuk day or dates. On Monday, on Sunday, on Saturday. Terus apalagi dates-nya misalnya on July 19 or on August 27 seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ya kalau hari ini kita sudah belajar banyak tentang telling time, days of the weeks, month of the years, and also telling date, and the last is prepositions of time. So Miss punya good words today. So the differences between ordinary and extraordinary is on little extra. Jadi kalau kalian mau menjadi orang yang biasa menuju luar biasa, kalian harus menjadi orang yang menggunakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu lebih ekstra. Okay, so I think it's enough for English today. I hope you enjoy my class and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.